Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan teduh, kita akan memuji Tuhan. Mari saya ajak kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10, ayat yang pertama, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkat, berilah musikmu bergah, angkatlah puji-pujian. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami puji, kami sembah Engkau. Engkau ada di pelataran-Mu yang kudus, yang mulia dan agung. Kini kami datang Bapa dengan segala kerinduan dan rasa haus kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami Tuhan, kami mohon Engkau memimpin kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, pembacaan firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 19 ayat yang ke-6. Kita ikuti dalam hati, demikian firman Tuhan. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, mendengar suara orang banyak. Akhir-akhir ini, di tengah-tengah suasana banyaknya berdatangan suara, permintaan, keinginan, koreksi, bahkan mungkin suara-suara berkelompok-kelompok, berduyun-duyun. Kalau kita diingatkan oleh firman Tuhan ini tentang suara, tidak salah kita menganalisa setiap suara. Apalagi suara-suara yang berteriak, suara-suara banyak orang, suara-suara yang menggelegar. Maksud dan tujuannya apa? Saudaraku, firman Tuhan sangat terbuka tentang betapa suara itu juga bagian kehidupan rohani. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Seperti desau air bah. Suara memuji Tuhan bisa melebihi itu semua. Suara yang ada sekarang, saya yakin tidak seberapa dibanding jikalau dengan sesungguh hati, setulus hati bisa tiba di surga memuji Tuhan dengan mengucapkan haleluya. Saudara-saudaraku, tapi mari kita saling menghargai, saling juga memberi perhatian dengan berbagai suara yang bisa kita dengar. Tidak salah mengevaluasi jenis-jenis suara. Sebab jangan salah, orang yang tidak berucap dari mulutnya, dari hatinya dia bisa bicara. Dua orang yang sedang berusaha bicara, dibanding 10 atau 100 orang yang bersuara kuat, belum tentu suara satu orang itu lebih indah dibanding suara dua orang. Saudara-saudaraku,
Mari kita hayati firman Tuhan ini di tengah-tengah suasana hidup kita. Dalam kitab Wahyu, maka suara banyak itu juga pernah terdengar dalam kaitan dengan memuji Tuhan. Dan tentu kalau sampai wahyu ini dapat menggolongkan dan memastikan bahwa suara yang besar itu, yang banyak seperti air bah itu adalah suara memuji Tuhan. Suaranya mungkin tertib, suaranya teduh, suaranya dapat mendukung damai sejahtera. Suara itu menjadi bagian dari kerinduan. Suara itu dipastikan dapat bermuara kepada kesejahteraan. Suara memuji Tuhan. Pentingkah suara yang kuat memuji Tuhan? Penting. Sebab suara yang kuat yang bisa disuarakan oleh seseorang itu bisa memastikan dia kalau dia sehat, kalau dia sejahtera, kalau dia betul-betul dapat mengucapkan syukur. Dan suara lemah sering dikategorikan itu suara sakit, suara papa, suara memprihatinkan, perlu mendapatkan suntikan. Saudara-saudaraku, dalam karya kasih Tuhan, suara adalah suara yang betul-betul dapat mendengarkan suara Tuhan dan mengeluarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Itu hanya bisa terjadi kalau kita dekat, akrab dengan suara Tuhan. Suara Tuhan pasti mendatangkan ketenangan. Untuk negeri yang kita cintai, mari kita hayati bahwa Tuhan itu harus lebih didengar daripada siapapun. Sebab dengan mendengarkan Tuhan, maka itu akan dapat menyentuh semua kehidupan. Itu bisa menjadi cita-cita mulia dan agung. Suara Tuhan itu dirindukan dunia ini. Suara Tuhan akan menyembuhkan, akan memulihkan. Suara Tuhan sekaligus akan dapat mengoreksi. Suara Tuhan memperbaiki. Maka beri tempat untuk mendengarkan suara Tuhan. Bukan suara-suara yang bimbang, bukan suara-suara takut, bukan suara-suara yang tidak tertib. Suara yang menggelegar dari surga menjadi puji-pujian yang dapat menghantar kita. Hari ini, di pagi ini, kita akan berjalan memberi suara yang baik kepada sesama, agar damai Tuhan dapat dinikmati. Amin. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mari saya ajak kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 397. Terpuji Engkau Allah besar. Terpuji Engkau Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami puji, kami masyurkan Engkau dengan suara yang penuh kerinduan, dengan suara yang penuh ketulusan, dengan suara yang mungkin tidak seberapa kuatnya. Kami yakin dan percaya Tuhan mendengarkan itu, karena kami sampaikan dengan hati yang tulus ikhlas. Namun kami mohon Tuhan, dengarkanlah juga suara-suara yang hampir tidak terdengar, karena mereka juga datang menjadi bagian hidup kami, bersembah sujud kepada Tuhan, menyampaikan segala permohonannya. Jikalau ada pun suara-suara yang besar, rangkailah itu Tuhan, perbaikilah itu Tuhan, bentuklah itu Tuhan, menjadi suara yang dapat mengakui kebesaran Tuhan. Terima kasih Bapa,
Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah daripada Allah Bapa kita, pengasihan darahnya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus biar senantiasa memberkati. Amin. Salam sehat saudara.